memperingati hari lahir Nabi, mungkin itu yang bisa kita katakan haram. Jadi insya Allah memperingati hari lahir Nabi, Maulid Nabi ini boleh selama tidak ada ritual-ritual khusus yang kita lakukan. Duduk toga awal yang sojima menyambut lahir Nabi, mungkin yang tidak boleh. Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah. Lalu kemudian Rasulullah SAW menurut versi sejarah, ada dua versi sejarah yang menyebutkan bila Nabi itu lahir sebetulnya. Ada yang mengatakan pendapat pertama, sebagaimana yang kita pahami selama ini dan ini ma'ruf, kenal, dan itu banyak dipahami oleh masyarakat kita, termasuk kita. Kapan hari lahirnya atau tanggal lahirnya Rasulullah SAW? Pada pendapat pertama disebutkan pada tanggal berapa Pak? Ibu? 15 Rabiul Awwal. Tahunnya dahulu ulun adu kalender oleh Bapak Ibu. Jadi bagaimana orang menamakan tahun sesuai dengan kejadian apa waktu itu. Kalau di Nagori Awak mungkin ada ketika musim kemarau panjang, maka orang akan mengingatnya dengan tahun kemarau panjang. Adalah kejadian tahun di mana pada tahun itu terjadi banjir paling besar, mungkin sampai hilang masuk jiko. Maka orang akan mengenang tahun itu dengan tahun banjir udang. Begitu juga dengan di zaman Rasulullah SAW. Kapan Nabi itu lahir? Waktu itu belum ada angkanya. Tahun berapa Nabi itu lahir? Belum ada tahunnya, angkanya belum ada waktu itu. Jadi dengan apa orang mengingat tahun kelahiran Nabi itu? Kebetulan di tahun itu terjadi peristiwa tentara Abrahah dari Yaman. Raja Abrahah dari Yaman ini, dia bangun sebuah gereja yang mewah. Dia ingin apa? Menandingi Ka'bah. Dibuat dengan dibangun dengan gereja yang jauh lebih megah daripada Ka'bah tadi. Apa tujuannya? Supaya orang-orang pindah haji dari Mekah ke Yaman. Tapi kenyataannya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, berpuluh-puluh tahun orang juga tidak pindah. Orang tetap di Ka'bah. Lalu apa kata Abrahah lagi? Kalau begini caranya, Ka'bah harus dihancurkan. Dan bala tentara Abrahah ini kebetulan waktu itu menaiki kendaraan yang namanya disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fil. Apa itu Al-Fil? Gajah. Nah, untuk mengenang tahun kelahiran Nabi ini, maka dikenallah tahun itu dengan tahun gajah. Lalu para ulama tarikh sejarah merunut ke belakang. Kalau dikasih angka tahun itu berapa tahunnya? Dirunut ke belakang, maka tepatlah dia pada tanggal 20 atau 22 April, angkanya 571 Masehi. Padahal waktu kejadiannya tahunnya ini belum ada. Orang hanya menyebutnya pada tahun gajah. Ada lagi versi
Versi kedua Bapak Ibu, karena kalau masalah sejarah ini yang ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Pengarangnya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Judul kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum. Di situ disebutkan tanggal kelahiran Nabi itu katanya tanggal 7 Rabiul Awal. Nah, dua boleh dengan 7. Ada yang menyebut dengan 7, ada yang menyebut tanggal 2. Tapi yang ma'ruf di Indonesia dikenal dengan tanggal 12 Rabiul Awal. Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah. Mana yang benar? Wallahu a'lam bishawab. Kita yakini 12 ya silakan, yang mau meyakini tanggal 7 juga enggak apa-apa. Lalu bagaimana dengan nasab keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ayah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semua insyaallah kita sudah mengenalnya. Siapa nama ayahnya? Abdullah. Selanjutnya ada 3 nasab Nabi. Nasab keturunan Nabi ini dibagi kepada 3 bahagian. Ini apa pun jangan nasab bawah. Kalau dia orang Arab Bapak Ibu, dan Islam sebetulnya mengajarkan juga seperti itu. Kita memang harus mengenal nasab kita masing-masing. Siapa ayah awak? Siapa datu awak? Siapa lo dia tidak datu awaknya? Siapa lo dia titulah? Tapi kebetulan aku pribadi, aku cina mau datu aku yang beda. Kalau orang Arab memang ditulisnya silsilah keturunan dosa. Ditulis. Awak itu mungkin ayawak datua dia tidak mungkin sampai di keturunan yang berbeda wajib. Itulah hebat maka. Apa pentingnya? Penting karena dari mana asal kita. Makanya kalau kita mau menikahi perempuan atau awak nak menikahkan anak bujang awak ke anak gadis orang, jenyo Nabi apa? Nikahilah karena salah satunya adalah dari ompel itu. Apa yang pertama Bu? Apa pertama sebabnya? Kata Nabi li jamaliha, rancak itu lanjut dia, ya kan? Dan kedua apa? Lima liha, harta. Jadi menikahkan anak bujang awak dengan anak gaji orang, jadi orang matre kelituran. Dalam Islam matre itu dianjurkan Pak. Mau menikah, siapa yang bilang dianjurkan? Nabi yang bilang Pak. Kalau anak milih calon bini untuk anak awak atau awak anak-anak adik-adik yang masih belum menikah, anak-anak bujang awak, matre dianjurkan 5 liha karena hartanya. Pak, Haroto. Boleh tak melihat hartanya matre, jadi cowok matre? Boleh tak? Boleh. Siapa yang bilang tak boleh? Itu awalnya tak mengenal video-video. Kalau kata Nabi boleh. Nikahilah karena hartanya. Berarti kan matre itu. Ini orang dia pokoknya. Yang selanjutnya linasabiha. Nasab ini siapa ya? Asyadu nama apa ya? Lain rajin nama soji agar ayah anak ganti orang atau tidak? Apa kerojo? Buya nyoba, tukang maliang nyoba. Apa kerojo ayah anak ganti orang yang kena lamarkan untuk anak bujang awal? Ini pentingnya nasab. Jadi kalau awak nak ambil nasab awak, yang boleh ditanya,
Kalau tidak ada kita tanya lagi, ya Allah alam mana, tidak masalah. Mau diapakan lagi? Jadi nasab ini penting. Jadi nasab Nabi ada 3 bahagiannya. Yang pertama, nasab yang disepakati kebenarannya menurut ahli sejarah. Dari mana ke mana itu? Dari Abdullah sampai ke Adnan. Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab dan selanjutnya sampai ke Adnan. Ini nasab Nabi yang disepakati oleh ahli sejarah betul seperti itu. Yang kedua, nasab Nabi yang diragukan kebenarannya. Tayo tidak betul itu. Dari mana? Dari Adnan sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Kuat betul dengan indah. Tala itu pega tidak. Banyak pendapat. Sebab masanya sudah lama. Yang ketiga, nasab Nabi yang tidak diragukan lagi bahwa di situ pasti ada kesalahan. Dari mana ke mana Bapak Ibu? Dari Ibrahim sampai ke Nabiullah Adam alaihi salam. Iko pasti ada kesalahannya. Apalagi waktu yang buya kampung namanya buin ranji itu lah. Dari Ibrahim sampai ke Adam mobil dia Jawa hebat Jawa lah pasti itu buya dulu. Sebab para ulama internasional saja mengatakan setiap ranji keturunan Nabi dari Ibrahim ke Adam itu pasti ada kesalahan di situ. Ndak balik para ulama, ndak tak kaji dalam itu. Nah ini pentingnya masalah nasab. Begitu Rasulullah SAW dilahirkan oleh ibunya bernama Aminah. Kata Aminah apa? Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad. Dia mendengar cerita Aminah. Ketika bayi saya lahir, kata Aminah, maka keluarlah seberkas cahaya dari kemaluan saya, kata Aminah, menyinari kerajaan-kerajaan yang ada di Syam. Di mana Syam itu Bapak Ibu? Suriah itu Syam. Kalau dulu Syam, kalau ini tadi dibagi-bagi, Jordan itu masuk wilayah Syam. Mana lagi? Suriah, Palestina, Jordan, satu lagi tadi Suriah. Dulu namanya Syam. Sekarang sudah menjadi beberapa negara. Jadi kata Aminah, ketika bayi saya lahir, maka keluarlah seberkas cahaya dari kemaluan saya, menyinari kerajaan-kerajaan yang ada di 3 negara tadi itu, yang dulu disebut dengan Syam. Lalu oleh Aminah mengutus seseorang mengabarkan berita kelahiran putra Aminah ini. Dia utus seseorang untuk menghadap kakeknya Rasulullah SAW, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib masih hidup waktu itu. Diutus, dikabarkan. Lalu dengan wajah yang bersinar-sinar datang ke rumah Aminah, menantunya. Lalu dia gendong bayi yang baru dilahirkan ini, dia bawa ke Ka'bah. Fayusammihi bi Muhammadin, maka dia namakanlah bayi yang suci yang baru lahir ini dengan nama yang pada waktu itu
belum ada satu orang pun yang bernama Muhammad. Nama baru diberikan oleh kakeknya Abdul Muttalib. Muhammadun namanya. Muhammad itu diambil dari kata hamida yahmadu, memuji. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu asal katanya hamida yahmadu. Kalau belajar bahasa Arab, fi'il madhi, fi'il mudhari'nya hamida yahmad. Muhammad orang yang terpuji. Jadi Bapak Ibu, kalau awak menerima bayi atau lahir anak awak, cucu awak, kamanakan awak, keluarga dekat awak, berilah nama-nama yang baik, nama-nama yang ada maknanya. Kenapa demikian? Karena kata Nabi, innama tud'auna yaumal qiyamati. Hanya hikmah maulid itu kan dia apa? Kalau cerita mungkin tiap tahun dengan awaknya. Baru babu ya, baru babu ustadzah, baru babu balika, cara penyampaian beda-bedanya. Inti tujuannya. Jadi hikmahnya bukan kita ambilnya ya Ustaz. Itu sendiri mungkin apa nalar cerita kok sama, memang itu samunya yang akan disampaikan itu. Jadi kata Nabi apa? Innama tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Pada hari kiamat di suatu kata Nabi, awak akan dipanggil cici suram-suram. Innama tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Kalian akan dipanggil pada hari kiamat di suram-suram. Orang tuanya al-Baqur, dari mulai Nabi Adam sampai orang terakhir lahir dipanggil suram-suram, dipanggil cie-cie. Dengan apa kita akan dipanggil? Kata Nabi, bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Dengan nama kalian yang sekarang di dunia ini dan nama ayah kalian. Jadi kata Nabi apa? Fa'ahsinu asma'akum. Maka perbaikilah, baguskanlah nama-nama kalian. Kalau nama awak lah taranjur di bapak awak, apa cara Ustaz? Kalau selama nama itu tidak ada unsur kedurhakaan kepada Allah dan Rasulnya, tidak ada unsur aib, mau mengecek, cabul dan mau waru, tidak usah diubahnya. Tapi kalau ada unsur-unsur kedurhakaan, maksiat kepada Allah, atau ada unsur-unsur memalukan nama waktu dipanggil, maka boleh awak ubah nama awak. Jadi pesan Nabi ini untuk siapa Bapak Ibu? Untuk kita memberi nama anak kita, untuk kita memberi nama cucu kita. Jangan diberi nama-nama yang indah-indah. Berilah nama-nama yang mana Nabi menyebutkan asma'ukum kaddu'a. Nama kalian itu adalah doa. Jadi sebanyak itu nama-nama yang kan awalnya dari Al-Quran, dari hadis, dari campuran-campuran bahasa Arab yang mengandung unsur doa, yang mengandung unsur-unsur kebaikan. Berikanlah. Tidak perlu awak sosok kebaratan, Pak. Awak orang kampung mah, awak orang timur mah. Kau beri suku dan Tommy and Jerry lah, boleh nama itu. Salah tidak salah, Pak. Tapi ada tak unsur doanya, ada tak unsur mendatangkan berkahnya. Sebab besok di akhirat anak awak akan dipanggil dengan nama yang awak beri pada hari itu, nama ini dan nama awak. Contoh, nama awak ayah awak Agus Salim, Fitrah Arianto bin Agus Salim maju.
timbang amal, ya. Kalau sombong namu anak awak dah elok, tentu malu awak, ya. Begitu. Jadi pesan Nabi apa? Fa'ahsinu asma'akum, perbaikilah nama kalian. Kalau mau nama anak cucuang kemenakan, berilah dengan nama-nama yang baik. Lalu kemudian ada pula tradisi kita memperingati hari lahir anak kita, cucu kita, kaum kerabat kita dengan cara-cara yang tidak diajarkan oleh Islam, dengan cara-cara yang tidak diajarkan oleh syariat. Bagaimana itu? Apa bentuknya? Tiba lahir hari tanggal lahir anak awak, lah sibuk lo kita mencarikan kue dengan lilin. Ada tak sunnahnya ini? Apakah ini budaya kita dari dahulu? Tanyalah ke datuk-datuk tino-tino awak. Ada tak dahulu ini? Atau dalam sunnah ajaran agama kita ada tak? Tidak ada kita temukan. Awak tanya ke datuk ada dulu bawain kue itu dituli umur awak di situ, lalu diletakkan lilin, diomboi, lalu bernyanyi lawak anak beranak dengan kaum kerabat dengan selamat ulang tahun atau bahasa Inggrisnya happy birthday. Ternyata ini tidak ada. Lalu kita bangga kadang karena tidak ada ilmu. Bagaimana Nabi? Nabi ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa pada hari Senin ya Rasulullah? Sunnah puasa Senin dan Kamis. Hari Seninnya kata Nabi, yauma wulidtu fihi wa u'tiya 'alaihi wahyu fi yaumihi. Kenapa hari Senin itu disunnahkan berpuasa? Kenapa engkau berpuasa pada hari Senin ya Rasulullah? Kata Nabi, yauma wulidtu fihi. Hari Senin itu, hari Senin itu kata Nabi, hari kelahiran saya. Ada Nabi meniup lilin? Tak ada rupanya. Ada Nabi memotong kue hari lahirnya? Tak ada. Lalu kalau kita memperingati hari lahir kita atau hari lahir anak, kemenakan anak kaum kerabat kita, bagaimana cara yang syar'inya? Kalau Nabi dia berpuasa. Kalau kita bersedekah, kita panggil anak yatim, kita panggil tetangga-tetangga kita, lalu kita beri makan, bersyukur atas sampai umur anak awak kesekian tahunnya. Boleh tak? Boleh. Tapi kalau dengan cara-cara orang ke barat-baratan itu tidak ada dalam sunnah, tidak diajarkan dalam agama kita. Kenapa kita harus lakukan itu? Jadi berbanggalah kita dengan cara-cara yang telah diajarkan oleh Islam, agama yang rahmatan lil alamin. Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah. Lalu kemudian dahulu di tradisi Arab, dimulai dari zaman jahiliyah dulu, ada tradisi orang Arab itu Bapak Ibu, ketika anaknya lahir, orang-orang kota ada kebiasaan tradisi budaya untuk mencarikan omak untuk menyusukan anak yang baru lahir tadi. Kampung-kampung yang jauh dari hiruk pikuk kekotaan ikut tradisi zaman dulu Pak. Betul lahir anaknya cari mondek, carikan omak untuk disusukan di kampung. Apa tujuannya? Pertama untuk supaya anak yang akan tumbuh godang terhindar dari penyakit kota. Dan kedua tujuannya supaya anak yang akan tumbuh godang itu dilatih dengan biasa mendengar bahasa Arab asli.
Ini ada yang palsu bosan, ada Pak. Tidak palsu, tapi bahasa nyeleleh. Ada yang disebut dengan fusha. Fusha itulah yang bahasa Al-Quran Pak. Yang awak belajar dari MBA tuh, MTS Aliyah pesantren, itu yang awak pelajari itu namanya bahasa fusha. Yang kedua ada nama bahasa Ammiyah. Bapak bahasa Ammiyah bahasa yang lana asli bahasa Arab yang sesuai dengan Al-Quran modern. Apa bentuknya? Kalau bergaul di Timur Tengah kan Pak, tidak pakai bahasa Al-Quran orang Pak. Ambo ketika pertama kali memijak tanah Arab tahun 2006, begitu naik pesawat Kuwait Airways, ya kan? Begitu masuk dalam pesawat tuh, kami di pesantren belajar nahwu shorof Pak, belajar bahasa Arab dan kaedah-kaedahnya. Dalam perasaan ambo, pikiran ambo waktu itu Ustaz, ambo akan orang paling hebat orang Indonesia yang ada dalam pesawat bahasa Arab. Sebab ambo biasa rasa katur, itu perasaan ambo. Begitu dalam pesawat, tahu mana orang Arab baca itu berbahasa. Ya alhamdulillah cidu dengan roti. Begitu mendarat di bandara tuh, jadi awak paling hebat. Belajar nahwu shorof, biasa usul kata. Bahasa Arab lancar di pesantren, jadi awak. Terus sampai begitu mendarat, cidu dengan roti. Jadi aku bahasa orang sebenarnya. Itulah bahasa Ammiyah. Contohnya ketik-ketiknya Pak. Air bahasa Arab yang awak pelajari di pesantren, di sekolah, ma'un. Biasa, betul tak? Ma'un. Orang Arab nyobuin main. Atau ada orang nyobuin moya. Atau bahasa Ammiyahnya. Jadi tujuannya dicarikan ibu susuan anak yang akan tumbuh besar ini supaya kalau di kampung-kampung itu Pak, itu asli bahasa. Kalau di Tolua itu campur-campur bahasa Pak. Mana bahasa asli Tolua Kuantan tuh, kalau di daerah kota itu ada di Kota Tolua. Mungkin ada di sawah, mungkin ada di kalau di Moronombu atau tepi jalan tuh ada banyak orang perantauan, orang Minang, Manggaling, Siko, orang mana lah. Sehingga bahasa lah macam-campur. Di mana bahasa paling asli Moronombu ada di daerah-daerah pinggiran itu asli bahasanya. Mungkin di Teratak Padang, mungkin di mana. Tujuannya adalah yang kedua untuk mengajarkan anak ini bahasa Arab yang fusha. Begitu juga dengan Nabi SAW. Wanita pertama yang menyusui Rasulullah SAW setelah Aminah ibu kandungnya adalah seorang perempuan yang bernama Suwaibah. Perempuan yang menyusui beliau sama dengan kebanyakan orang Arab di zaman itu. Datuknya pun Abdul Muttalib mencarikan pula omak susuan yang datang dari kampung-kampung. Dan ketika itu Bapak Ibu, bagi induk-induk kampung, omak-omak kampung yang sedang menyusui anak kandungnya menjadi mata pencarian pula di ibu-ibu. Apa mata pencarian sampingan ibu-ibu yang sedang menyusui di kampung-kampung itu? Mencari anak ke kota-kota untuk disusukan. Kamu dibawa balik ke kampung. Beko ada ayah bayi tadi atau ada keluarga bayi tadi. Biar mungkin per bulan, mungkin per 3 bulan, mungkin sesuai kesepakatan.
Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, begitu juga dengan Rasulullah SAW, wanita yang melahirkan yang menyusui Rasulullah SAW setelah ibunya, setelah Suwaibah, adalah seorang ibu wanita yang bernama Halimah. Namanya Halimah. Dari mana Halimah ini berasal? Dia berasal dari perkampungan Bani Sa'ad. Kita mengenalnya di sekolah dengan sebutan Halimatus Sa'diyah. Dari mana Sa'diyah itu Bapak Ibu? Sa'diyah itu namanya dalam istilah bahasa Arab an-nisbatu ila qaryatiha.